Jadi, maka prediksi nilai ujian yaitu 80.25 sampai dengan seterusnya itu. Oke, mungkin sekian video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Real Bani, dan NIM 23620. Di video ini, saya akan kerjakan dari UAS mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Nah, UASnya itu seperti ini. Yang pertama kita masuk ke penjelasan mengenai definisi analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana adalah metode statistik yang digunakan untuk memahami dan memprediksi hubungan antara satu variabel independen, yaitu X, dan satu variabel dependen, yaitu Y, dengan menggambarkannya melalui garis regresi linear. Contoh hubungannya itu berapa nilai ujian yang bisa diprediksi berdasarkan jumlah jam belajar. Seperti itu. Dan yang kedua itu adalah analisis regresi berganda, yang mana digunakan untuk memodelkan hubungan antara lebih dari satu variabel independen, dalam kurung itu X1, X2, X3, dan sampai dengan Xn, terhadap satu variabel dependen, yaitu Y. Contohnya itu bagaimana IPK mahasiswa dipengaruhi oleh jam belajar, kehadiran, dan jumlah SKS. Oke, untuk studi kasusnya analisis regresi sederhana, yaitu yang pertama, pengaruh waktu tidur terhadap konsentrasi siswa. X itu adalah independen, yaitu rata-rata jam tidur per malam, dan Y dependen, dan Y-nya itu adalah skor konsentrasi dalam teks kognitif. Tujuannya itu untuk apa? Untuk mengetahui apakah waktu tidur memengaruhi fokus belajar siswa, yaitu semakin kurang tidur, kemampuan apa studi kasusnya semakin kurang tidur, kemampuan fokus berkurang. Seperti itu. Dan yang kedua, jarak tempuh motor sama dengan jarak tempuh motor dan konsumsi bensin. X itu jarak tempuh dan Y-nya jumlah bensin yang digunakan per liter. Tujuannya untuk mengukur efisiensi konsumsi bahan bakar. Studi kasusnya itu apakah motor lebih boros di jarak tertentu. Lanjut, studi kasus ketiga itu usia ponsel dan harga jual kembali. Usia ponsel dalam kurung itu ya dalam bulanan, dan harga jual kembali yaitu resale. Tujuannya untuk memprediksi depresiasi nilai ponsel. Semakin tua ponsel, semakin tua makin turunnya harga. Lanjut karena studi kasus analisis regresi berganda. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan jantung. X1 itu adalah usia, dan X2 frekuensi olahraga, berapa kali atau berapa minggu, dan yang ketiga itu konsumsi makanan tinggi lemak, dan Y-nya tekanan darah atau risiko penyakit jantung. Studi kasusnya analisis prediksi risiko kesehatan jantung dari gaya hidup. Dan yang kedua, prediksi kecepatan internet. X1 adalah jumlah perangkat tersambung, dan X2 jarak dari router atau meter. Dan yang ketiga, X3 jenis langganan paket internet. Y-nya itu kecepatan unduh atau dalam kurung Mbps. Studi kasusnya, faktor apa saja yang paling besar pengaruhnya pada internet lambat. Dan yang ketiga, faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja karyawan. X1 lama bekerja per tahun, dan X2 tingkat kepuasan kerja, dan X3 jumlah pelatihan yang diikuti. Dan Y produktivitas kerja, misal tugas selesai per bulan. Studi kasusnya perusahaan bisa gunakan ini untuk mengelola SDM lebih baik. Oke, sekarang saya akan masuk ke perhitungan manualnya. Perhitungan manualnya itu seperti seperti ini. Oke, di sini saya sudah menuliskan yaitu yang pertama itu regresi linear sederhana. Dalam studi ini kita mengetahui apakah jumlah jam belajar yaitu X berpengaruh terhadap nilai ujian yaitu Y, nilai ujian mahasiswa. Oke. Pertama, kita dilakukan secara manual dan seksama. Kita melakukan secara manual dan seksama, yaitu
menentukan nilai-nilai X dan Y dari data yang diamati. Yang kedua, menghitung nilai X pangkat 2 dan XY. Menghitung jumlah total dari X, Y, X2, dan XY. Menggunakan rumus regresi untuk mencari koefisien B atau kemiringan dan A intercept. Lalu yang kelima, membentuk persamaan regresi dan menggunakannya untuk prediksi. Data observasi yaitu yang pertama nomor 1 adalah X jam belajar yaitu 2 jam. Dan nilai ujiannya itu 65. X pangkat 2-nya itu 4 dan X-nya itu 130. Lanjut seperti itu juga 4 jam dan nilai ujiannya 70 sampai dengan yang ke-10 yaitu 95. Jam belajarnya itu 10 dan nilai ujiannya itu 95. Oke. Jadi jumlah totalnya itu adalah sigma X sama dengan 30 dan sigma Y sama dengan 390. Sigma X pangkat 2 sama dengan 220 dan sigma XY sama dengan berarti 2409. Itu jumlah total dari data observasi. Langkah-langkah perhitungan manual yang pertama itu kita hitung koefisien regresi B, yaitu kemiringan. Nah, rumusnya seperti ini. Bisa lihat. Nah, diketahui N,5 sigma XY sama dengan 2 diketahui N sama dengan 5 sigma, sigma XY sama dengan 2490, sigma X sama dengan 30, sigma Y yaitu 390, dan sigma X pangkat 2 yaitu 220. Maka B dalam yaitu 5 kali 2490 kurang 30 kali 390 per 5x 220 kurang 30 pangkat 2 sama dengan 12.450 dikurang dengan 11.700 per 1.100 kurang 900 sama dengan 750 per 200 yaitu 3,75. 3,3.75. Dan yang kedua kita menghitung nilai intercept. Rumusnya seperti ini. Nah, maka yaitu A sama dengan 390 dikurang 3.75 kali 30 per 5 sama dengan buka dalam kurung 390 kurang 112,5 per 5 yaitu 277,5 dan per 5 yaitu 55,5. Dan yang ketiga yaitu persamaan regresinya maka menjadi yaitu Y sama dengan 55,5 tambah 3,75x. Maka prediksinya jika seorang mahasiswa belajar 7 jam per minggu, maka Y sama dengan 55,5 tambah 3,75 kali 7 sama dengan 81,75. Jadi nilai ujian yang diprediksi adalah 81,75. Itu untuk perhitungan yang regresi linear sederhana. Lanjut kita ke regresi linear berganda. Yang dimana ini penjelasannya itu regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel independen. Dalam studi ini, variabel independennya adalah jam belajar X1 dan kehadirannya X2 dan variabel dependennya adalah nilai ujian. Oke, yang pertama menghitung nilai dari X1 pangkat 2, X2 pangkat 2, X1, X2 dan X1 Y dan X2 Y. Menjumlahkan semua data, menyusun sistem persamaan normal berdasarkan metode least squares dan mengeliminasi satu variabel menggunakan metode substitusi atau eliminasi, menyelesaikan sistem dua persamaan untuk mendapatkan B1 dan B2, 6 substitusi kembali untuk mendapatkan nilai A, menyusun model regresi akhir dan melakukan prediksi. Oke. Berdasarkan data observasi yaitu X1 yaitu jam, X2 %, Y X1
X1 pangkat 2, X2 pangkat 2, X1, X2, X1Y, dan X2Y. Yang pertama, eh, jam belajarnya itu 2 jam, dan kehadirannya itu 60%, dan nilai ujiannya itu 65. Dan seperti ini juga, jam belajarnya itu 4 jam, dan kehadirannya itu 70%, dan nilai ujiannya itu 7. Oke, seperti itu sampai ke bawah. Sampai dengan ini, maka 10 jam jam belajar, kehadirannya 95, dan nilai ujiannya itu 95. Oke. Jadi totalnya itu adalah sigma X1 sama dengan 30, sigma X2 sama dengan 395, dan sigma Y 390, dan sigma X1 pangkat 2 yaitu 220, dan sigma X2 pangkat 2 sama dengan 32 32025, atau itu berapa? 32.025. Dan sigma X1 X2 yaitu 22.550, dan sigma X1Y yaitu 2.490, dan sigma X2Y itu 31.470. Oke, dan langkah-langkah perhitungannya yaitu kita susun persamaan normal, yaitu 390 sama dengan 5A tambah 30B1 tambah 390B2, dan 2490 sama dengan 30A tambah 220B1 tambah 2550B2, dan yang ketiga 31.475 tambah 300 tambah 395A tambah 2550B1 tambah 32.0,25, yaitu lalu yang keduanya, eliminasi variabel A menggunakan substitusi dari persamaan 1. Dari 1A dalam kurung 390 kurang 30B1 kurang 395B2 per 5. Lalu substitusikan kedua dan ketiga, lalu diselesaikan dan eliminasi hingga ditemukan. Maka B1 sama dengan 8.25, B2 sama dengan min 1. Lalu kita substitusikan kembali ke 1 untuk mencari A, yaitu A sama dengan 390 kurang 30 kali 8.25 kurang 395 kali dalam kurung min 1 tutup kurung per 5 sama dengan 107.5. Maka molar regresi berganda menjadi Y 107.5 tambah 8.25 X1 kurang 1 X2. Maka prediksi jika X1, maka prediksinya jika X1 sama dengan 7 dan X2 sama dengan 85, maka Y 107.5 tambah 8.25 X7 kurang 1X85 sama dengan 80.25, yaitu maka nilai ujian yang diprediksi adalah 80.25. Oke. Ini untuk penjelasan perhitungan yang manual. Lalu, nah di sini saya membuatnya di Python, maka saya akan menjelaskannya di Python. Oke. Yang pertama itu adalah linear sederhana. Oke, kita masuk ke yang linear sederhana. Nah, di linear sederhana ini, nah, yang pertama itu langsung saja. Import name ini itu kita digunakan untuk mengimport array. Nah, dan linear regression ini kita gunakan untuk model untuk melakukan perhitungan regresi linear.
Nah, seperti itu. Lalu untuk nah, oke. Lalu untuk ini, nah, kita di sini data X itu sebagai jam belajar dan Y itu sebagai nilai ujian. Oke, seperti itu. Jadi jumlah jam belajarnya itu adalah 2 jam, maka eh, eh, Y, nilai ujiannya itu 65. Dan seperti itu jam belajarnya 3 jam, nilainya 70, 5 jam 75, 7 jam 85, dan 9 itu 9 jam itu yaitu 95. Seperti itu. Dan resep itu adalah, maksud resep di sini yaitu dia itu untuk mengubah array 1D menjadi 2D agar bisa digunakan linear regressionnya. Seperti itu. Dan kita masuk di nah, model sama dengan linear regression dalam kurung. Nah, itu untuk membuat linear regresi atau membuat model regresi linear. Nah, dan untuk model titik fit dalam kurung XY itu untuk melatih model dengan menggunakan data X dan Y seperti itu. Ini typo Q ini. Nah, jadi model regression ini yaitu untuk melatih membuat model regresi linearnya. Dan model fitnya ini itu kita melatih model dengan menggunakan data X dan Y. Nah, seperti itu. Dan yang untuk selanjutnya itu, nah, di sini dia akan menampilkan hasil koefisien dan interceptnya. Nah, di sini dia pre-intercept A, lalu model interceptnya dan slope B, lalu model koefisiennya. Nah, seperti itu. Jadi misalnya nilai awalnya Y ketika X, jadi misal nilai awalnya itu Y. Nah, ketika X sama dengan 0 atau nilai dasarnya. Nah, dan slope B juga besar kenaikan jika jam belajar bertambah dengan 1 jam. Seperti itu. Dan untuk yang ini, itu dia untuk menampilkan persamaan regresinya. Yang dimana dia persamaan titik Y. Nah, lalu yang di atas tadi, model interceptnya tambah dengan model Coef dan dikali dengan X. Nah, lanjut yang ini itu untuk artinya itu, sabar saya jelaskan dulu untuk yang ini. Artinya itu sama dengan Y titik Y sama dengan 60,0 tambah 4,00 kali X. Seperti itu. Oke, mungkin saya langsung perlihatkan saja hasilnya. Untuk hasilnya yang itu yang atas seperti ini. Regresi yang linear, yang sederhana. So, agak lama. Oke, mungkin agak karena laptop saya agak kentang, mungkin ya seperti itu, mungkin importnya agak lama. Di sabar ya. Ya, sabar. Agak nge-lag dia. Sorry. Ntar saya lihat. Oh ya, udah masuk ya, udah masuk ya. Ntar saya coba hapus dan jalankan kembali. Ayo, sudah. Oh, ntar ya. Oke, saya coba jalankan kembali. Lama. Ayo, sudah. Laptopnya agak kentang. Laptopnya kentang makanya lama. Ntar ya. Seperti ini hasilnya. Nah, interceptnya itu
adalah, maka kan tadi ini yang fungsi ini dia untuk menampilkan interceptnya. Jadi interceptnya itu adalah 56.28 sampai dengan sebagainya, dan slope B itu 4.17 6 sampai seterusnya, dan persamaan Y-nya itu ya tadi 56 Y sama dengan 56.28 tambah 4.18 kali X. Maka prediksi nilai ujian jika belajar 6 jam yaitu 81, titik 38 titik 34 sampai dengan seterusnya. Jadi ini. Oke. Itu untuk perhitungan menggunakan Python yang regresi linear sederhana. Saya akan melanjutkan yang linear berganda seperti itu. Oke, saya matikan dulu scriptnya, error, dan saya akan menjalankan script yang ini. Nah, yang pertama untuk import nampias sama seperti tadi, untuk mengimport array-nya. Nah, lanjut saya langsung akan menjelaskan yang X. X sama dengan npRI, yaitu yang dimana X itu adalah jam belajarnya dan X2 itu adalah soal latihan. Nah, seperti ini. Jadi, jika jika mahasiswa pertama belajar 2 jam dan mengerjakan 5 soal, seperti itu. Jadi, ini jam belajar dan X2-nya ini adalah soal latihan. Jadi, dia belajar 3 jam, soal latihannya 7, belajar 4 jam, 10, 6, 12, 8, 15. Dan Y-nya ini adalah nilai ujiannya. Maka, jika ia belajar 2 jam dan mengerjakan 5 soal, maka dia mendapatkan nilai yaitu 65. Sampai dengan seterusnya. Kalau dia belajar 3 jam dan mengerjakan soal 7, maka 70. Kalau 4, dia akan mendapatkan 80, dan mengerjakan 12 soal, dia mendapatkan 88, dan mengerjakan 15 soal, mendapatkan 95. Nah, yang ini untuk membuat model apa? Model regresi linearnya seperti tadi. Dan ini ini sama kayak tadi, itu untuk menampilkan intercept dan koefisien-koefisiennya, yaitu intercept A. Intercept A-nya dan koefisien X1 yaitu jam belajarnya, dan koefisien X2 ya soal latihan. Dan yang ini itu untuk memunculkan persamaannya, dan yang terakhir itu untuk itu prediksi jika mahasiswa belajar 5 jam dan mengerjakan 10 soal. Apa yang keluar? Sekarang kita langsung ke hasilnya. Untuk hasilnya yaitu yang regresi berganda. Regresi berganda adalah oke, ini agak lambat. Oh, seperti ini. Nah, jadi interceptnya itu adalah intercept A, yaitu 49.24 sampai dengan seterusnya, dan koefisien X1 jam belajar yaitu 0.12 sampai dengan seterusnya, dan koefisien soal latihan yaitu koefisien X2 soal latihan yaitu 3.0,3 sampai dengan seterusnya, dan persamaannya yaitu 49.24 tambah 0 tambah 0.13 X1 tambah 0 3.04 X2. Maka prediksi jadi maka prediksi nilai ujian yaitu 80.25 sampai dengan seterusnya itu. Oke. Mungkin sekian video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.